Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menanggapi orang tua yang tidak mengizinkan jika saya menggunakan jilbab yang sesuai syar'i? Saya sudah menjelaskan secara baik-baik, berdoa, bertawakal kepada Allah, namun sering berpikir dalam perasaan yang tidak mengokohkan hati. Namun sering terfikir dalam perasaan yang tidak mengokohkan hati. Lantas apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Jazakallah khairan. Wallahi jamaah, berkaitan dengan jilbab ya. Ini termasuk tadi, ada orang yang disuruh menutupin. Allah sitir. Allah tuh maha menutupin. Tapi engkau yang bongkar auratmu. Ditunjukkan auratnya di depan orang. Apakah orang seperti ini pantas mendapatkan maaf dari Allah? Tirai dari Allah untuk menutupi dosa-dosa dia, sedangkan dia memang membuka auratnya untuk dilihat oleh orang banyak. Ini termasuk berbuat dosa terang-terangan jemaah. Yang dia tunjukkan kepada, dan merasa nggak dosa yang paling berat jemaah. Merasa tidak berdosa. Bahkan melihat kalau orang pakai jilbab, dalam perasaan dia merasa lebih baik dari wanita berjilbab. Ini lebih parah lagi jemaah. Terus bagaimana sekarang ketika anak tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya? Yang pertama, sabar menghadapi orang tua. Yang kedua, berusaha untuk berkhidmat kepada orang tua. Terus terang, orang tua ini kadang-kala takut. Anaknya kalau pakai jilbab takut. Takut ikut aliran apa. Betul, itu cinta orang tua aja. Sampai ada seorang suami, dia itu curhat tentang istrinya kepada teman. Dia ngomong, "Mas, ana lihat istri ana berubah sekarang. Pakai jilbab panjang, ya. Suka nonton ceramah di TV di rumah." Terus ditanya sama temennya, perubahan istrimu itu negatif apa positif? Ya positif, ya alhamdulillah kalau positif gitu loh kata dia. Ya, cuma anak takut dia ikut aliran apa nanti kata dia. Masalahnya itu jamaah. Jadi ada orang tua kalau anaknya bandel itu nggak takut. Nggak takut. Kenapa? Oh biasa Ustaz. Biasa. Lihat anaknya keluar gitu ya mamanya, pakai celana pendek, naik motor. Kita lihat dari kampung kita lah. Kadang-kala naik motor, pakai celana pendek atau apa, berangkat sama cowok. Itu orangnya nggak bingung jamaah. Kenapa? Karena budaya di masyarakat biasa. Coba anak yang pakai celana pendek itu lalu pakai jilbab. Itu bingung orang tuanya itu. Aduh, iki Wahabi, iki mana? Kadang-kala seperti itu jamaah. Artinya perubahan positif itu dianggapnya negatif. Yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Maka tugas kita adalah memang bersabar. Al-qabidu ala dinih kal-qabid ala al-jamri. Kata Nabi SAW, kelak akan datang satu masa, inna min waraikum ayyam as-sabr, hari-hari yang penuh kesabaran. Ayyam sabr, hari itu sabar. Nggak ada solusi lain kecuali sabar. Yang berpegang teguh kepada agamanya, kal-qabid ala al-jamr, seperti orang yang memegang bara api jemaah. Sakit jemaah. Kadang-kadang nggak kuat dilepas. Antum mau pegang terus terluka, sakit gitu. Tapi mau gimana? Harus antum pegang. Terluka ya terluka lah. Memang dunia ini tempat untuk berjuang dan bersabar. Maka buat anak anti usahakan tunjukkan yang positif kepada orang tua. Pulang ke rumah, kalau di rumah jangan pakai jilbab. Jangan pakai jilbab. Buka jilbabnya kalau memang nggak ada ajnabi, nggak ada orang asing. Buka jilbabnya, datang ke orang tuanya, ibunya, pijet ibunya, berusahalah. Dan pada akhirnya ingat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita nggak boleh mentaatin makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah Jalla Jalal. Ana masih ingat cerita seorang syekh dalam ceramahnya. Zaman Jazirah Arab. Ya, Mesir. Mesir nggak masuk Jazirah Arab. Daerah-daerah yang Imarat sana, kemudian Bahrain, kemudian Qatar, kemudian masuk kita ke Mesir. Banyak negeri-negeri itu setelah dijajah, akhirnya mereka jadi sekuler dulu jamaah. Setelah dijajah oleh Inggris.
Setelah runtuhnya khilafah Utsmaniyah, itu jadi sekuler. Bahkan mereka memerangi jilbab. Bahkan di Mesir itu muncul aliran-aliran yang memang memerangi jilbab. Bahkan di negeri kita sendiri, jilbab kapan masuk? Kapan jilbab masuk ke Indonesia? Islam masuk Indonesia itu Masya Allah ratusan tahun yang lalu. Jilbab tuh baru menunjukkan eksistensinya tahun 90. Sampai ada orang yang bikin buku judulnya Revolusi Jilbab. Ingat tahun 89-90 ketika anak-anak SMA dilarang pakai jilbab. Ketika mereka dikeluarkan dari sekolah. Bayangkan, dikeluarkan dari sekolah. Gurunya muslim, kepala sekolahnya muslim, menteri pendidikannya muslim, presidennya muslim. Muslim pakai jilbab, dikeluarkan dari sekolah. Itu tahun 89-90. Sebelumnya jilbab, Allah. Ana tahu orang tua ana, ibu ana, bagaimana proses dia berjilbab. Ada yang jilbab buat rambut doang, kupingnya masih kelihatan, lehernya kelihatan. Nanti ganti jilbab yang selendang doang. Sampai akhirnya alhamdulillah kita bisa melihat jilbab yang syar'i. Jadi kalau antum baca buku judulnya A'mal Muktamar Colorado, hasil konferensi sidang konferensi Colorado tahun 78, disebutkan dalam sekitar bahwasanya ada laporan dari itu konferensi, ada 150 pendeta yang berkumpul di Colorado untuk membicarakan bagaimana mengkristenkan dunia. Salah satunya Indonesia membuat laporan. Dia menceritakan bahwasanya Islam di Indonesia ini terbagi menjadi dua. Yang satu Islam abangan, yang kedua Islam santri. Kemudian dia ceritakan Islam Arab belum masuk Indonesia. Di situ disebutkan Islam yang dari Timur Tengah, dia sebutkan belum masuk Indonesia. Islam yang dari Timur Tengah itu berhenti arusnya di India, nggak masuk ke Indonesia, nggak masuk ke Janub Syarak Asia, Asia Tenggara, nggak masuk kata dia. Dia sebutkan apa indikatornya? Indikatornya belum adanya jilbab di Indonesia. Dia sebutkan itu, belum adanya jilbab di Indonesia tahun 78. Tapi sekarang mulai kelihatan tanda-tanda Islam yang dari Timur Tengah itu mau masuk ke Indonesia. Arusnya sudah kelihatan. Dan sekarang karena Arab pada waktu itu sudah mulai binyaknya, namun kata dia nanti Islam Indonesia ini akan menjadi Islam Indonesia. Kalau bahasa sekarang ini Islam Nusantara aja. Dia sebut akan menjadi Islam Indonesia seperti dulu ketika minyak di Arab kering. Karena dia pikir Islam yang ada di Indonesia ini dipengaruhi oleh Islam Arab gitu loh, dengan kekuatan, dengan fulusnya, dengan hartanya. Dan disebutkan di sana salah satu yang menjadi motor geraknya Islam dari Timur Tengah itu siapa jemaah? Disebutkan dalam buku itu M. Nasir. Disebutkan Muhammad Nasir, pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia. Tapi ternyata yang dia kira dari tahun 78 itu tidak seperti prediksi mereka. Kita lihat jilbab di mana-mana, cadar di mana-mana. Bahkan ada kampus yang mau melarang cadar pun nggak bisa sudah. Nggak bisa sudah. Ini agama jamaah. Orang tuh beragama. Maka kembali ana tadi sampaikan berkaitan dengan ketika dilarang sama orang tua dalam jilbab, tetap anti berusaha mengambil hati orang tua dan minta maaf, suruh apa saja orang tua, tapi jangan lepas jilbabku yang syar'i ini. Hadza wallahu a'lam bishawab.